Hia dan ajudannya yang bernama Park terburu-buru masuk gedung rumah sakit saat tahu Chotai datang mengunjungi ayahnya. Hia teringat pesan dokter kalau ayahnya tidak boleh mendengar berita yang bisa mengejutkan jantung ayahnya itu. Chotai di kamar perawatan Pak Gun. Chotai menceritakan kalau Yongjun mengunjunginya untuk meminta bantuannya menjadikannya pimpinan Chunha. Chotai memuji Yongjun dan katakan Yongjun cocok menjadi pimpinan Chunha berikutnya. Pak Gun katakan itu urusan pribadinya untuk memutuskan siapa penerusnya. Tapi dengan terang-terangan, Chotai pun meminta Pak Gun mundur dan menyerahkan posisi pimpinan pada Yongjun. Chotai katakan Pak Gun harus mundur untuk membuat Chunha lebih berkembang. Chotai katakan juga itu untuk masa depan negara. Menurut Pak Gun, itu bukan untuk masa depan negara, tapi untuk masa depan Chotai. Pak Gun pun bertanya, bagaimana kalau Hia yang menjadi pimpinan Chunha? Karena tidak menjawab dengan terang-terangan juga, Pak Gun katakan Chotai pasti tidak akan setuju karena Chotai tahu Hia itu tidak bisa dikontrolnya. Chotai kemudian menunjukkan berita televisi pada Pak Gun yang mengabarkan soal kondisi kesehatan Pak Gun saat ini, yang artinya akan membuat publik penasaran siapa yang akan menjadi penerus berikutnya. Chotai sarankan Pak Gun untuk segera mengundurkan diri secara terhormat daripada harus dijatuhkan Chotai untuk membuat Yongjun yang naik. Chotai mengancam Pak Gun. Pak Gun balas mengancam Chotai dengan katakan kalau dia juga punya senjata untuk melawan Chotai. Hia dan Park dicegat penjaga Chotai pada saat mau masuk ke kamar perawatan Pak Gun. Hanji meminta Hia menunggu di luar dulu karena Chotai sedang berbicara dengan Pak Gun. Hia tidak peduli, ia ngotot mau masuk saat itu juga. Asisten Chotai yang bernama Kim pun meminta penjaga membiarkan Hia masuk. Hia dan Chotai berpapasan di pintu. Chotai menyapa Hia, tapi Hia tidak mengubris Chotai. Chotai pun pergi. Hia mematikan TV dan mengatakan pada ayahnya kalau itu pasti ulah Chotai yang membocorkan kondisi ayahnya kepada media. Hia bertanya apa yang dibicarakan Chotai dengan ayahnya. Pak Gun katakan Hia tidak perlu tahu, tapi ada hal penting yang harus dilakukan secepatnya sebelum ia mundur sebagai pimpinan Chunha. Hiwo mendengar berita soal kesehatan Pak Gun di televisi. Hiwo pun sadar kalau maksud Hia menemuinya karena ada hubungannya dengan ayahnya yang sedang sakit. Hiwo juga mencari berita tentang Chunha di ponselnya dan membaca kalau Hia telah bergabung di tim kepemimpinan Chunha. Hiwo heran mengetahui berita itu karena seharusnya di masa depan Hia tidak akan ikut dalam manajemen Chunha. Hia berbicara dengan kakaknya Yongjun. Hia katakan ayah mereka berpesan kalau Yongjun harus bekerja membangun kepemimpinannya sendiri dan tidak boleh menyuap politisi. Yongjun katakan mana mungkin dia bisa membangun sendiri tanpa bantuan. Hia mengingatkan Chotai itu berbahaya. Yongjun katakan ia akan mengatasi Chotai nanti kalau memang saat itu akan datang. Yongjun meminta Hia diam dan tidak perlu menasihatinya lagi. Yongjun mengancam akan mengusir Hia dari Chunha kalau masih terus mengganggunya. Chotai berbicara dengan asisten-asistennya. Chotai pun meminta asistennya Kim mengatur eksekusi Cho Yun-a yang terlibat video syur bersama Yongjun. Hiwo mendengar berita kematian Cho Yun-a. Saat di kantor, Lee memberitahu Hiwo kalau di media diberitakan kalau Cho Yun-a menulis surat sebelum bunuh diri. Surat itu menekankan kalau ia bunuh diri karena merasa bersalah telah membuat nama Yongjun buruk di hadapan publik. Video syur itu sebenarnya tidak pernah ada. Setelah tahu bagaimana cara Cho Yun-a meninggal, Hiwo tahu itu ulah Mr. X karena dia juga pernah dihabisi dengan cara yang sama. Hanji melaporkan pada Chotai kalau Yongjun sudah mulai bertindak sesuai keinginan Chotai. Chotai senang, ia pun berencana untuk segera mengangkat Yongjun sebagai pimpinan Chunha. Chotai meminta menghubungi jaksa kepala Kim. Kim mengumpulkan anak buahnya. Ia katakan mereka akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus pelanggaran hukum di Chunha. Anak-anak Pak Gun juga akan diperiksa secara mendetail. Hia melaporkan pada ayahnya kalau saat ini kejaksaan sedang menyelidiki Chunha termasuk ia dan kakak-kakaknya. Pak Gun kemudian membisikkan sesuatu pada Hia. Kang Jin mendatangi Kim Sung Jun, anak kedua Pak Gun. Anak buah kemudian datang melaporkan pada Pak Gun kalau Sung Jun saat ini sedang ditahan karena ditemukan melakukan penggelapan uang di Chunha. Sesuai rencana, Chota yakin Pak Gun tahu penangkapan Sung Jun adalah sebuah peringatan. Pak Gun menemui Chotai. Saat itu ia meminta Chotai untuk melepaskan anaknya Sung Jun. Chotai menolak. Pak Gun pun mengeluarkan rekaman percakapan Chotai dan Pak Gun pada tahun 1993. Saat itu Chotai sebagai jaksa senior memaafkan kasus korup Pak Gun di Chunha dengan perjanjian kerjasama yang akan membantu Chotai menang dalam pemilihan anggota dewan.
Tanpa diketahui Chotai, diam-diam Pak Gun merekam dan menyimpan rekaman pembicaraan mereka pada saat itu. Pak Gun katakan mereka akan sama-sama berakhir di penjara kalau bukti itu bocor ke publik. Pak Gun kembali meminta Chotai segera membebaskan Sung Jun dan jangan mengganggu anak-anaknya lagi. Pak Gun pun pergi. Selepas Pak Gun pergi, asisten Kim katakan ia akan segera bersiap membereskan Pak Gun karena tahu bukti yang dimiliki Pak Gun membahayakan Chotai. Saat itu, Han Ji tidak setuju karena menurutnya itu beresiko mengingat Pak Gun adalah pimpinan Chunha. Tapi Kim katakan semua hal yang sudah mereka lakukan juga penuh dengan resiko. Chotai pun setuju dengan tindakan yang akan dilakukan Kim. Han Ji melihat anak buah Chotai yang bertugas mengeksekusi musuh pergi bersama Kim. Han Ji melihat Mr. X. Ia teringat pada kakaknya saat masih kecil. Kang Jin menginterogasi Sung Jun, tapi Hiwo kemudian datang dan katakan pada Kang Jin untuk melepaskan Sung Jun. Berita pembebasan Sung Jun diterima Pak Gun melalui anak buahnya. Pak Gun kemudian meminta anak buahnya segera mentransfer saham miliknya pada Hia. Pak Gun katakan ia ingin Hia menjadi pimpinan Chunha dan meminta kedua anak laki-lakinya datang menemuinya besok untuk memberitahukan hal itu. Hia datang. Pak Gun pun memberitahu kalau Hia harus bersiap menjadi pimpinan Chunha. Hia dan ajudannya pergi, dan pada saat itu juga anak buah Chotai datang. Mereka mengunjungi dokter yang merawat Pak Gun. Rupanya mereka meminta kerjasama dokter untuk membuat Pak Gun drop dan meninggal. Berita kematian Pak Gun segera diberitakan televisi. Hiwo pun mendengar berita itu juga. Hiwo curiga kenapa Pak Gun secepat itu meninggal. Hiwo pun merasa bersalah karena menurutnya itu karena dia telah ikut campur merubah situasi pada saat ini, makanya Pak Gun lebih cepat meninggal. Hiwo datang melayat ke kediaman Pak Gun. Ia kemudian berbicara dengan Hia dan berjanji pada Hia untuk membantunya di Chunha. Hiwo tahu Hia tidak akan sanggup seorang diri untuk naik menjadi pimpinan. Hia bingung kenapa Hiwo tiba-tiba menawarkannya bantuan di Chunha. Hia kemudian meminta Park menyelidiki Hiwo. Ia ingin tahu siapa Sangman, siapa teman-teman, dan juga orang tua Hiwo. Kematian Pak Gun membuat Hiwo curiga kalau itu adalah perbuatan Chotai juga. Hiwo yakin kalau Chotai mempunyai rencana untuk mengambil Chunha secara perlahan. Chotai datang melayat. Hia nampak tidak menyukai Chotai. Chotai kemudian menemui CEO Bank Bando bernama Park Ho yang merupakan anak buahnya. Park Ho katakan ia akan segera membeli saham Chunha lebih banyak lagi supaya bisa segera mengambil alih Chunha. Hiwo bertemu Jun Suk dan membahas kematian Pak Gun. Hiwo katakan ini kesempatan bagi mereka untuk menjatuhkan jaksa kepala Kim. Kim sekarang sedang mengalami banyak tekanan. Setelah sebelumnya kehilangan Jang Il, Hiwo katakan ia yakin sebentar lagi Kim juga akan mengalami tekanan. Kematian Pak Gun akan membuat Chotai meminta Kim menghentikan pengusutan di Chunha. Penghentian secara tiba-tiba itu pasti akan membuat para jaksa menggerutu dan menganggap Kim mempermainkan mereka sebagai jaksa. Hiwo akan menggunakan kesempatan itu untuk memprovokasi Kim. Jun Suk katakan tapi mereka tidak mempunyai bukti pelanggaran hukum Kim secara pribadi. Jadi bagaimana mereka akan menjerat Kim? Hiwo katakan ia sudah menyelidiki dan menemukan kalau istri dan anak laki-laki Kim yang bernama Yong Il terlibat kasus korupsi perusahaan JQ Construction milik keluarga Kim. Hiwo mengunjungi Hanmi. Hiwo kemudian melihat Hanmi sedang menulis artikel tentang potensi Yong Jun untuk menjadi pimpinan Chunha. Hiwo katakan pada Hanmi kalau Yong Jun tidak akan menjadi pimpinan Chunha. Saat itu, Hiwo meminta Hanmi menulis artikel tentang potensi Hia yang akan menjadi pimpinan Chunha. Hanmi menolak. Hiwo pun menjelaskan kalau saat ini media hanya difokuskan pada kedua anak laki-laki Pak Gun. Hia sengaja tidak diekspos dan itu strategi Chotai. Padahal Hia itu sudah ditunjuk ayahnya menjadi pimpinan Chunha. Hiwo katakan kematian Pak Gun itu akan membuat Chotai lebih berkuasa. Jadi ia mau menghentikan itu dengan menjadikan Hia pimpinan. Hanmi mengingatkan Hiwo kalau Chotai itu sosok yang disukai di negara mereka. Hiwo katakan ia akan segera membuka topeng Chotai itu dan menunjukkan siapa sosok Chotai sebenarnya. Karena melihat Hiwo tidak bisa dihentikan, Hanmi pun memutuskan mengikuti permintaan Hiwo untuk mengangkat berita tentang Hia. Hiwo menghubungi penyidik O dan meminta penyidik O menyelidiki pelanggaran hukum yang ada di Bank Bando termasuk pinjaman-pinjaman ilegal dari perusahaan itu. Hiwo kemudian menemui kakek So dan meminta izin memakai uang dari kakek So. Hiwo katakan ada resiko uang itu bisa hilang, tapi kakek So tetap mempercayakan uang itu sepenuhnya pada Hiwo.
Hiwo menemui Sangman. Ternyata selama ini uang itu dikelola oleh Sangman untuk investasi. Sangman melipat gandakan uang itu lewat saham dan usaha real estate. Hiwo pun meminta Sangman untuk segera menjual semua saham, gedung, dan apartemen itu dan menjadikannya uang. Dokter yang merawat Pak Gun menemui Chotai. Ia ternyata bersedia mengikuti perintah Chotai untuk mempercepat kematian Pak Gun karena dijanjikan akan menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Beralih ke kantor Kejaksaan Pusat. Sesuai dugaan, Chotai meminta penyelidikan di Chunha dihentikan. Hal itu diberitakan di koran. Kim meminta Hiwo ke ruangannya. Saat akan menuju ruangan Kim, Hiwo mendengar gerutuan jaksa-jaksa karena penghentian kasus di Chunha secara tiba-tiba itu. Hiwo masuk ke ruangan Kim. Di sana sudah ada Kang Jin. Kang Jin mulai meributkan soal kegagalan mereka mengusut kasus itu. Kim kesal dengan ocehan Kang Jin. Hiwo kemudian memberikan saran bagaimana kalau mereka mengusut kasus Bang Bando sebagai ganti kasus Chunha supaya para jaksa tidak terus menggerutu. Sayangnya Kim keberatan kalau mereka harus mengusut Bang Bando karena tahu itu lembaga keuangan yang ada di lingkaran Chotai. Kim meminta Hiwo mencari kasus lain. Hiwo bertemu dengan Lee. Lee kaget setelah mendengar kalau Hiwo menyinggung soal Bang Bando di depan Kim. Hiwo katakan ia akan menyentuh harga diri dan ego Kim dari sikap Chotai yang seenaknya pada Kim sebagai jaksa kepala. Ajudan Park melaporkan hasil penyelidikannya terhadap Hiwo. Hia kaget saat tahu Hiwo mempunyai banyak sekali uang. Park katakan Hiwo menghasilkan uang lewat saham dan real estate. Hiwo dan Hia bertemu. Hia bertanya apa maksud Hiwo dengan membantunya. Hia curiga kenapa setelah katakan akan membantunya, Hiwo segera mencairkan semua asetnya menjadi uang. Hiwo kemudian menjelaskan kalau selama ini ia memang menabung untuk menangkap Chotai dan tujuannya membantu Hia menjadi pimpinan Chunha adalah untuk menjatuhkan Chotai juga. Hiwo jelaskan Hia tidak akan mampu mempertahankan Chunha karena Chotai memiliki power di segala bidang yang bisa memuluskan jalannya mengambil alih Chunha, termasuk menggunakan kakak-kakak Hia. Hia kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya Hiwo akan membantunya? Hiwo jelaskan kalau ia akan menangkap CEO Bang Bando sekaligus manajer keuangan Chotai yang bernama Park Dae-ho. Sosok Park Ho termasuk berbahaya bagi Chunha karena Park Ho sudah memiliki saham sebanyak 15% di Chunha. Kalau Park Ho berhasil membeli saham Chunha dengan nilai yang lebih besar dari jumlah saham Hia dan kakak-kakaknya, anak-anak Pak Gun itu sudah dipastikan akan kehilangan powernya atas Chunha. Tapi saat itu Hiwo memberikan syarat. Setelah berhasil menjadi pimpinan Chunha, Hiwo meminta Hia harus segera memutuskan hubungan dengan para politisi karena kalau tidak, Hiwo berjanji dia sendiri akan menangkap Hia di kemudian hari. Saat dalam perjalanan di mobil, Hia mendapat kiriman artikel yang membahas dirinya sebagai calon pimpinan Chunha. Di hari berikutnya, Hia mengadakan rapat dengan beberapa pemegang saham. Pada saat itu mereka katakan akan mendukung Hia menjadi pimpinan Chunha karena Hia dinilai bijaksana dalam mengambil keputusan. Mereka akan memberikan saham mereka untuk memperkuat kekuatan Hia. Kim menemui Chotai. Saat itu Kim meminta Chotai mengizinkannya tetap melanjutkan mengusut Chunha, tapi Chotai menolak karena itu sudah tidak penting untuknya. Yeon Young-gi yang merupakan jaksa kepala Kejaksaan Timur yang merupakan atasan Kyuri kemudian muncul juga di tempat itu. Chotai sengaja mengundang jaksa kepala wilayah timur itu juga. Chotai pun mulai membahas tentang jabatan jaksa agung yang akan menjadi posisi selanjutnya di antara kedua jaksa kepala itu. Kim sadar kalau Chotai sedang menunjukkan kalau dia memiliki lawan untuk menjadi jaksa agung. Karena menerima tekanan-tekanan, Kim pun mulai merasa kesal dengan sikap Chotai padanya. Kim pun meminta Hiwo mengusut Bang Bando secara diam-diam. Hiwo bertemu Junsuk dan Sungho. Mereka mulai membahas tentang Kim yang akan mereka jatuhkan. Junsuk katakan misi kasus itu membuat mereka mempertaruhkan diri mereka. Kalau mereka kalah, mereka pasti tidak akan dilepaskan. Hiwo katakan strateginya yaitu memutuskan hubungan antara Kim dan Chotai. Sebelumnya, Hiwo sudah memberikan umpan untuk Kim lewat sarannya soal mengangkat kasus Bang Bando. Dan Kim sudah memakan umpannya itu karena Kim sudah memberikannya perintah untuk menyelidiki Bang Bando secara diam-diam. Saat ini Chotai sedang menimbang-nimbang untuk memilih siapa yang akan diangkatnya menjadi jaksa agung, Kim atau Yeon Young-gi. Jadi Kim akan memperingati Chotai lewat pengusutan Bang Bando. Kalau Chotai tidak memilihnya, Kim akan membangkang. Hiwo katakan selain memberi umpan pada Kim, ia juga akan melemparkan umpan kepada Chotai. Lee di persidangan CEO Mirai Elektronik.
Meski awalnya Lee optimis akan menang, ternyata hasil persidangan tidak sesuai harapan. Pak Jun dijatuhi hukuman, tapi mendapatkan penundaan eksekusi. Lee kecewa dengan kegagalannya memenjarakan Pak Jun. Hee-woo membahas hasil persidangan Lee dengan Jun Suk. Jun Suk katakan itulah hasil persidangan dari orang yang memiliki power. Jun Suk pun mulai mengkhawatirkan hasil dari misi menjatuhkan Kim. Kalau mereka gagal, mereka tidak akan selamat. Persiapan dan rencana sempurna pun tidak akan berguna pada akhirnya. Hee-woo kemudian datang ke kediaman Cho Tae, tapi Han Ji menolaknya karena Hee-woo belum melakukan janji temu sebelumnya. Hee-woo katakan ada hal mendesak yang membuatnya harus segera bertemu dengan Cho Tae sekarang. Hee-woo pun diterima masuk oleh Cho Tae. Hee-woo bertemu Cho Tae. Saat itu juga Hee-woo katakan ia akan menjatuhkan jaksa kepala Kim.